kami yang belum, karena yang Inang Arnice bilang itulah kita untuk kita yang dulu. Jadi sekarang yang sudah dibilang Inang Suryani bahwa ya kita juga bisa senang, bisa seperti yang tadi mau baju baru mau apa, tapi dalamnya kita juga udah harus benar bahwa kita udah mengerti yang paling kita pentingkan itu adalah bahwa menerima kedatangan juru selamat kita itu dengan mengerti dia datang untuk membebaskan saya dan menyelamatkan saya. Jadi bukan hanya supaya aku berhappy aja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau tentang masa akan yang tadi udah yang apa namanya kedatangan Yesus yang kedua ya memang kalau masa Advent ini kan tiap kali kita memperingati Advent ini kedatangan Yesus, kita juga nggak pernah bisa lepaskan mengingat juga akan kedatangan yang kedua kali ya. Jadi memang dia tidak bisa terlepas. Bahkan kadang-kadang seperti kemarin saya pikir kalau mau bikin kalimatnya pun kadang-kadang suka sampai lupa Tuhan akan menyelamatkan kita, dia sudah lahir, udah datang, dia menebus kita ya. Itu kan sebenarnya udah yang kedua kan, udah kedatangan yang kedua. Jadi memang tidak bisa lepas ya, setiap kali kita mengingat masa Advent ya dengan kelahiran, dia selalu berhubungan akhirnya dengan kedatangan yang kedua untuk menghakimi, menyempurnakan keselamatan yang dijanjikan kepada kita. Nah, itu menurut saya. Jadi terima kasih. Kami serahkan ke Bang Pendeta. Oh, sebelum ke Bang Pendeta, Inang Ana. Silakan yang muda. Iya. Tapi ada kok sedikit lah. Datang lagi dari tadi dibilang Inang Ros berjaga dan siaga. Itu tadi ya. Nah, timbul di pemikiran saya memang menyambut Natal itu tidak salah dengan sukacita. Itu menggambarkan rasa sukacita kita dengan kehadiran Tuhan Yesus. Tapi dengan kata harus berjaga dan bertobat ini, kira-kira sikap nyatanya seperti apa? Inilah yang pengen saya. Sikap nyatanya itu, jadi tidak hanya di kata-kata gitu. Nah, itu yang kepengen saya tahu. Mungkin Abang Pendeta nanti bisa menjelaskan. Sekian. Tadi sudah disampaikan Inang pengkhotbah kita dalam sikap kita berjaga dan siaga saat Yesus datang untuk kedatangannya. Di sini sebenarnya ada masa Advent kita yang diberikan mempersiapkan diri kita, menantikan dengan optimis kedatangan Kristus. Dan pada saat akhir zaman dia juga akan datang dan diberi kita kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri kita. Yang bertobat itu kan kita paham memperbaiki diri kita, dan ada dalam berjaga-jaga ini kita bersedia untuk dipakai Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan. Kita bersedia dan termasuk berjaga-jaga juga kita dengan berdoa, sikap hati kita terbuka hal-hal yang baik itu banyak banget, berapa poin tadi kan yang disampaikan Inang Dr. Ros. Tapi supaya makin sempurna atau lebih lagi diperdalam, boleh kami serahkanlah kepada Amang Pendeta Bernard Siagian. Iya, terima kasih Amang Inang, khususnya untuk Inang yang sudah sampaikan topik ini. Ya, topik Advent. Sebenarnya topik ini ya kalau kita sungguh-sungguh mau memahami esensi dari makna Advent itu, kita nggak akan suka. Kita lebih suka dengan Natal. Karena Advent ini kan peringatan. Artinya yang mengingatkan kita soal berjaga-jaga. Kalau Natal kan sepertinya hari ulang tahun.
Jadi kita ingat yang minggu lalu topik kita ya. Masih ingat? Sorga itu ada di sini hari ini. Nah, jadi kalau sebenarnya kita sudah memahami makna segala nubuatan nabi-nabi di dalam perjanjian lama, ya kita nggak perlu lagi untuk macam-macam segala pikiran kita tentang hari kiamat, tentang Advent, tentang kehancuran dunia, dan Natal itu pun tidak akan seperti itu modelnya kita dalam merayakan. Artinya begini, Amang Inang, kita sudah tuntas memahami tentang penggenapan janji Allah di dalam Yesus. Nah, jadi soal keselamatan, dan itu yang kita jadikan landasan untuk EE kita ini ya. Keselamatan itu sudah menjadi sebuah pegangan yang pasti buat kita. Persoalannya nanti bagaimana kita dalam ketaatan kesetiaan kita. Tapi dalam arti komitmen kita, ya itu yang perlu kita jaga-jaga, jangan sampai kita jatuh ya, karena keyakinan akan keselamatan itu sudah kita miliki, tapi jangan sampai terjatuh gitu. Nah, jadi Yesus sudah datang dan dia sudah membawa keselamatan itu bagi kita. Sepanjang kita sudah menerima dia sebagai juru selamat. Nah, yang diperingatkan bagi kita untuk Advent ini adalah ya berjaga-jaga jangan sampai jatuh. Jangan sampai karena macam-macam gaya dan keinginan kita, akhirnya yang kita katakan saya pasti selamat, kita jatuh. Jadi Advent sebenarnya mengingatkan itu. Nah, kemudian ya tadi malam kami diskusi di Zoom yang saya pimpin, ya asik. Tapi kadang-kadang bisa mengarati juga ya. Tapi mengarati ya memang topiknya masih sehubungan dengan ini juga. Saya mengajak untuk membuka wawasan di dalam diskusi kami tadi malam bahwa bagaimana kita sebagai orang yang sudah meyakini penggenapan janji keselamatan itu ada di dalam Yesus. Dan yang seperti yang Martin Luther katakan, kalaupun saya tahu besok hari kiamat, hari ini aku akan tetap mengerjakan pekerjaanku ini. Dan sebenarnya semua peringatan-peringatan di dalam perjanjian baru di 1 Tesalonika dan surat-surat Paulus itu ya, sebenarnya dia tidak mau lagi sibuk menjelaskan tentang bagaimana kedatangan Kristus kedua kali, karena kedatangan dia yang pertama itu sudah pasti, kebangkitan dia itu sudah kita yakini, dan kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya dengan itu saja kita sudah tuntas. Cuma persoalannya kan kita tidak sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung meninggalkan dunia ini, tidak langsung sekarang mati kita kan, dan tidak sekarang hari kiamat, ya katakan hari kiamat itu. Karena ada waktu yang masih diberikan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan ini bagi kita dalam rangka Advent ini? Ya supaya jangan sampai jatuh, ya hidup sepenuhnya taat kepada Tuhan dan berpegang kepada keselamatan itu. Dan kerjakanlah keselamatanmu. Nah, jadi kita hidup di dunia ini sekarang sebenarnya adalah kesempatan untuk mengerjakan keselamatan supaya bukan hanya saya yang selamat. Dan itu tugas panggilan Yesus, beritakanlah Injil. Karena masih banyak musuh-musuh Injil. Masih banyak orang yang akan mengganggu kita untuk berpegang kepada keselamatan kita itu. Dan masih ada tanggung jawab kita selama kita hidup, harus beritakan Injil itu kepada semua orang, supaya semua orang bisa diselamatkan. Nah, jadi disinilah kita sekarang sebenarnya, dan secara pribadi juga saya kadang-kadang ya terlalu keras kritik saya. Pola beragama kita, pola bergereja kita akhirnya jadi jatuh juga kepada pola-pola dunia ini. Nah, kemudian ya karena ini juga masuk dari liturgi tahun liturgi ya. Jadi kita sibuk hanya dengan aksesori liturgi tahun liturgi ya. Kita kan siklus ini kan tahun liturgi, kalender tahun gerejawi itu tahun liturgi itu.
kita sibuk dengan uram-uram bumbu-bumbunya. Sampai kemarin sibuk kawan-kawan di grup para pendeta, teman-teman saya pendeta, tapi saya nggak mau komentari. Tapi saya ya rada prihatin juga. Sibuk hanya persoalan altar ini, warna altar. Ya memang itu ada artinya, simbol-simbol itu. Tetapi nggak usah sibuk kita dengan itu. Itu bukan inti, itu uram-uram. Intinya bagaimana kesiapan kita kalau saat kiranya hari ini kiamat, hari ini kita mati, sudah siap enggak? Nah sekarang bagaimana mempersiapkan umat supaya kapanpun hari kiamat, kapanpun kita mati tidak ada masalah. Seperti Martin Luther itu tadi katakan. Tunggu boto pe marsubut ajanya siangan, dak sudah tahu manuan bibitnya pelon nina. Artinya dia tidak terganggu lagi tentang kapan itu hari kiamat, bagaimana itu nanti datangnya Yesus yang kedua kali, anak manusia itu nggak menjadi persoalan bagi kita. Tapi banyak aliran-aliran yang sibuk dengan itu dan memang enak menceritakan itu, akhirnya holani mayahatai sibuk bojunga terpengaruh nak gudang maka aliran-aliran nama band juga seperti di Bandung nama saya si Marga apa? Si Mangapin itu, si Boya itu kan. Dan ini aliran-aliran Advent juga suka seperti itu. Ya dengan mengutip dari kitab Daniel, dari kitab Wahyu ya. Ini digambarkan menyeramkan dan memang jadi kesempatan untuk mempengaruhi orang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah sungguh-sungguh yakin tentang Yesus yang sudah datang pertama itu sudah membawa keselamatan bagi kita, tinggal sekarang bagaimana mengerjakan keselamatan kita itu. Nah jadi kalaupun kita membuat Advent sebagai bagian dari tahun gerejani itu hanya sebagai pengingat bagi kita supaya jangan lengah. Karena selagi kita hidup di dunia ini harus kita kerjakan keselamatan kita. Artinya bagaimana supaya keselamatan itu bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kita yang kumpul di sini, tetapi untuk seluruh dunia, ke ujung-ujung dunia itu. Nah karena itu bagaimana pola beragama kita, bagaimana pola gereja kita, ya kenyataannya kita lihatlah. Ya akhirnya kan banyak konflik. Di gereja pun pola kita bergereja kan ya hanya untuk kepentingan internal saja kita. Daksa ngabehita mamereng tunadawan. Ya memang tidak harus kita yang pergi ke Enggano, tidak harus kita pergi ke Cina. Tetapi bagaimana supaya ada orang yang ke sana, yang dibiayai oleh gereja kita. Dan bahkan lihatlah Eropa sekarang ini. Dak tumatangis sita mamereng nasi dan ngai panggadisi gereja. Mereka yang membawa Injil kepada kita. Yang sekarang mereka jual gereja, tidak mau lagi mereka menjadi Kristen. Karena apa? Banyak beban kekristenan itu juga. Kekristenan itu juga penuh dengan macam-macam kamuflase, kebohongan. Dan termasuk kita di gereja. Yaitu gaya kami pendeta kan. Anggo kami pendeta kan gulut-gulut, namang gulut-gulut inganan basah, tempat basah kan. Ya gayanya seperti itu. Dan terjadi lagi pada krisis seperti gereja pada Martin Luther. Kembali lagi jatuh kepada kekuasaan gereja. Tujuannya apa? Kembali uang. Bagian serta dia oke. Dan mabiya Ramadan. Ay kami pendeta oke lan cari makan doh apa di namanya kan. Dan bimer seding tidak lagi menjalankan misi. Dan gereja hanya membangun visi, habis semua uang jemaat itu dan membangun itu bagaimana? Keraja tugil dosi, aka koruptor do. Jadi akarosna pogosi bagaimana? Tersisi. Nah jadi bagaimana kita mengerjakan dan mewujudkan Natal yang sesungguhnya, kelahiran Yesus itu dengan peringatan Advent ini, ya sebenarnya nggak bisa lengah kita. Karena apa? Masih banyak tugas kita, masih banyak orang di dunia ini yang membenci, yang memusuhi Injil. Nah jadi kemarin di diskusi kami juga saya ingatkan waktu saya ke Yerusalem 2011 itu, manganggu kau Tuhan ini. Ngariti konsuli Tuhan alani akau gamoon. Sudah gila kita karena agama ini. Batu itu dicium-cium. Dan banyak dibuat macam-macam. Dan sekarang kan apalagi setelah di Dongata Para Karismatik kan proyeknya itu.
Dan di balik itu semua adalah politisasi, itu Zionisme internasional, itu semua. Ya sama akhirnya motifnya seperti tetangga kita, nah ringgas mau bolok kokepeng tuh. Jadi pola beragama kita masih seperti itu. Dan kami pendeta inilah alat perusaknya. Dan jangan-jangan kami ini jadi alat iblis untuk kolak kita, holen asik dihitam. Dan tidak sempat lagi apa yang diberikan Tuhan berkat-berkat kita itu untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung dunia. Basin gope alot tanah masa alani setewi si Mamaton kan? Tahu kan si Mamat? MHD Muhammad Akasi Zenai. Nah apalagi di konteks kita sekarang. Nah jadi tugas kita sebenarnya adalah bagaimana supaya mereka menerima. Karena tidak ada orang yang tidak membutuhkan keselamatan kan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana supaya mereka bisa diselamatkan? Ya kalau jugal rohanya ya biarlah dia jugal naimai. Tetapi banyak cara. Dan kita sudah diperlengkapi supaya bersahabat. Memberitakan Injil. Karena apa? Masih banyak orang yang belum selamat. Masih banyak orang yang belum mengerti jalan keselamatan. Nah jadi pola beragama kita, pola bergereja kita, ya asik hanya persoalan tahun liturgi itu saja. Terus siklus itu yang kita kerjakan. Tapi sehingga nomor pucuk-pucuk dia persoalan. Maju kiri 2 langkah, mundur 2 langkah, kiri 2 langkah, kanan 2 langkah. Kalau di tempat dah kita. Jadi iman kita tidak sampai menjangkau ke ujung-ujung dunia. Dan kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Kita asik dengan diri sendiri. Nah jadi Advent ini memperingatkan kita bahwa suatu nganundang dohot kita tuh sih. Karena apa? Ya pola beragama kita, pola bergereja kita, orientasi hidup kita. Dan itu yang saya katakan oleh unang gabitor iulah kamu total deh. Nah udah pertama kemarin saya mulu natutudo hita nang makanguluhon haluotai jual hartamu itu. Jual hartamu. Untuk apa? Memberitakan Injil. Alai hita idona upabuan atore sadakan awang na buruku ina mudani ngama maura sudah geleng nga pejabat na buru mulu mate ho lehon mabot jabumon tu HKBP asa gabi untuk aka jompo ayah sih doro asa sito ngamanginang. Tapi kita tersandung dengan budaya orang-orang tua yang anaknya sibuk apalagi di Jakarta itu setewi, aduh sakit lah. Anaknya pergi pagi semua kan tinggal sendiri dia. Dan bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk dijemput Tuhan nanti? Siapa yang harus melayani itu? Harusnya gereja. Dan itulah tohonan diakones itu mestinya. Aka diakones taiman yang mengulahoni. Asar Maria atau dunia kena tua-tua yang siap untuk mati. Ale nga las rohana nga yakin mana dung dilayani. Ale godang nuain kan ya tersiksa dia mau mati. Baunang-unang adong gotong nga kena tua-tua mate gabi hailau tu kageleng kan? Karena tidak dipersiapkan. Dan gereja kita nggak peduli dengan itu. HKBP nggak peduli. Ale halus nena buruki basulta mabentar pukul abang. Tak kebosan padi kena HKBP ini. Nah, yang saya maksud adalah kalau kita sudah kaya raya, ngapain kita wariskan anak kita kepada anak kita harta kita itu? Untuk kerajaan Tuhan lah itu. Kalau anak kita sudah berhasil cukup itu, biar mereka yang kembangkan harta mereka. Jangan kita wariskan lagi harta dunia ini untuk mereka karena harta kita itu harus dipakai untuk Injil, penginjilan. Nah jadi Natal dan Advent ini sebenarnya kan satu kesatuan karena Natal sudah tuntas keselamatan kita. Yesus sudah datang dan kita sudah yakin dia sudah mati untuk kita dan sudah bangkit dan kita sudah disediakan tempat di sorga. Sekarang Advent mengingatkan kita kalau kita mati
Jadi mempersiapkan kita kedatangan Kristus, apakah dengan kematian kita atau hari kiamat yang digambarkan itu, yang seperti Martin Luther katakan, tuku botol marsugot ajilnya siangan tak sudah kau mangulahon ulauku. Artinya memberitakan Injil. Nggak usah khawatir kita lagi tentang keselamatan kita, karena sudah dikerjakan oleh Yesus. Sekarang bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita itu? Advent mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh. Jangan nanti datang Kristus kita nggak siap. Jangan nanti kita tidak siap, justru musuh ni Injil itu musuh mana hobi luat dah. Ya lihatlah Eropa sekarang ini. Nah akan dan mana hobi. Mereka itu negeri-negeri Kristen dulu kan. Sekarang jadi mereka yang mana hobi, mereka yang menguasai sekarang. Apakah itu strategi yang direncanakan atau memang nubuatan akan terjadi? Ya, nubuatan juga ada yang mengatakan akan dihancurkan ini juga nanti. Dan itu peringatan di dalam kitab Wahyu kan kepada 7 jemaat itu. Karena mereka tidak siap. Dangol-dangol sisilon dan nasir. Ya sekarang negeri-negeri Kristen itu udah bukan Kristen lagi itu. Bonang-bonang tapanuli toba. Ya kita lihat, itu sudah dikuasai nasir dan lain kan. Semua lihatlah kantong-kantong Kristen. Itu strategi mereka. Dan karena itu saya dari dulu minta ke Papua. Dan memang sempat ke Papua. Tapi sayang, ya internal HKBP juga yang selalu konflik aja kami ini, pendeta ini. Nggak melihat, nggak tahu apa visinya HKBP ini untuk keselamatan bagi dunia ini. Hanya untuk loja-loja membangun visi begitu. Apalagi kami pendeta mulu sinode godang naik pemilihan pimpinan. Wah, aka luar biasa. Kalau saya makanya setiap unang gawe terganggu haporsiot tadi. Kalau orang kagum dengan pimpinan kita terpilih dengan cara seperti ini, Tuhan nggak suka. Nggak suka. Karena apa? Cara pemilihan kita ini sangat liar, sangat kotor, makebe ini. Jadi saya nggak bangga terpilih dengan cara seperti itu. Tapi kita, begitulah kita sanjung-sanjung. Apalagi saya tahu nang terganggu apor semunat ya. Na baru moding natuari. Bagaimana seorang pendeta punya harta uang miliar-miliar? Dari mana itu? Ngagabi pimpinan rohani itu politik musuh. Ya ada rapatan nih. Kenapa harus dia ke situ? 2 periode. Bos dan boy maratus akanak ni huras tay gabi tokoh-tokoh di bangsa on. Bos ekon mana bongot tu sih. Jadi pajing-jing akan ada ibari kan? Dan ini gejala kehancuran. Kita mungkin bisa ramai-ramai terus Natal, pesta-pesta membangun visi. Tapi iman kita kepada kebinasaan. Advent mengingatkan kita. Dan saya memang nggak disukai di HKBP ini karena seperti ini saya tegas. Saya nggak disukai oleh teman-teman saya pendeta, termasuk kelas saya. Saya yang gembleng ini, tetapi dia nggak mau dengarkan saya lagi. Terus dia minta nasihat kepada saya. Nah jadi kasihan sebenarnya saya melihat jemaat ini. Saya kasihan. Karena kami pendeta ini hanya cari makan ini. Tohonan namin. Tebu-tebu du jamita alai iku dini asa amplop dong. Dan tidak melihat apa gejala yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Karena kita hanya lipat tangan, walau tutup mata dari kita. Dan tidak mempersiapkan anak-anak kita. Bagaimana hancur ini masa depan anak-anak kita? Yang gak usah jauh-jauh lah. Gudangnya karena keluar wakilan HKBP kan, dia tertarik dengan mereka-mereka itu. Karena apa? Lebih menarik. Tapi HKBP selama gudang gue terus tak, enak kan? Nah, jadi sebenarnya esensi Advent itu mengingatkan kita. Jaga-jaga artinya jangan sampai kita kehilangan nanti. Roh nama panakoi, bengai julut tak panakoi. Tapi kita nggak sadar. Kita biarkan juga harta yang mulia kita itu, roh kita itu direnggut oleh panakon. Kan banyak pencuri sekarang. Apakah di internal Kristen, apakah di internal gereja, apalagi dari luar. Itu mereka settingnya luar biasa itu kan. Uang yang dari
negara-negara transnasional itu luar biasa proyeknya Indonesia. Dan termasuk juga negara-negara yang mengatakan negara Kristen juga enggak tulus mereka mengerjakan untuk memberitakan keselamatan itu. Nah, jadi memang ya karena topik ini topik yang tidak disukai Advent ini. Esensi Advent itu kalau kita sudah paham, ini nggak disukai. Karena apa? Mengingatkan kita sudah sejauh mana kita melakukan tugas panggilan kita. Karena sebentar lagi lah Kristus datang kedua kali. Nah, jadi ketika kita sudah sadar tentang tantangan kita, kelengahan kita, bagaimana pola kita bergereja, pola kita beragama, Advent ini sungguh mengingatkan kita bertobat. Kalau tidak, dang dohot hitan not bagija. Gabinasi donon mangarangguton hitakor akapino parte. Nah, sekarang inilah yang diingatkan oleh Advent. Jadi terima kasih dengan topik ini, tapi ini topik yang keras dan tidak disukai. Karena kita suka hanya yang uram-uram itu. Makanya banyak yang ngerti, nggak tahu. Iya. Saya pun nggak tahu. Jadi kita suka hanya yang aksesorinya. Aksesori itu bisa, tetapi kalau sudah kita mendapatkan ipolana. Jadi mudung ada pot ipolana ini, aksesori itu pun menjadi daya tarik untuk membawa orang kepada keselamatan. Jadi kita nggak hanya sibuk dengan uram-uram ini perlu asal tertarik halal. Nah, jadi harta kita itu pun itu perlu, karena dang tabuat tu surga kan harta tai. Tapi bagaimana dengan harta kita itu supaya orang tertarik bisa ikut kita bawa mereka. Itu tuh karena sih membutuhkan kan, kudangnya kena pugus, nenek marnatal kita. Tapi bagaimana kita pakai harta kita itu supaya mereka ikut kepada jalan keselamatan itu. Karena itu ya kita pakai harta kita ini. Unang hulit kita, jangan pelit kita. Karena Tuhan sudah memberi lebih untuk kita. Inilah panggilan Advent untuk kita, mengingat. Suka atau tidak, ya kita lah melihat bagaimana kesiapan kita untuk Yesus datang kapan saja itu bisa terjadi. Oleh teman-teman. Melatih di amang pendeta namun impruhop telah membegas yaitu si kami taring waktu apen esensinya pengani untuk menyambut harapan Tuhan pada hari ini. Kita berjaga-jaga dengan mengerjakan keselamatan kita, dan kita terus memikirkan banyak orang jiwa-jiwa yang merindukan supaya mereka dapat diselamatkan. Kita lah Injil yang akan dapat dilihat melalui pribadi kita yang terus diberkati Tuhan menjadi saksi Kristus. Terima kasih buat kita yang sudah merespon bagaimana apa ini kita bawa pulang lah untuk mengakhiri tahun 2022 pertemuan terakhir kita hari ini. Tapi kita akan berjumpa di beberapa momen kegiatan